Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Hud Aqidatah minal kitab wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan anwa' syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Ya, syirik ada dua, syirik kecil dan syirik besar. Syekh memulai dengan pembahasan syirik besar, bukan syirik kecil, untuk menunjukkan mana yang lebih berbahaya. Jadi Syekh mulai dengan syirik yang paling berbahaya, syirik besar, baru syirik kecil. Kenapa dimulai dengan syirik besar? Karena syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosa yang sangat besar. Nah, itu sama-sama dosa besar, Bapak. Dan beda yang satu yang syirik besar mengeluarkan dari Islam, ya, bisa mengeluarkan seorang dari Islam, dari iman. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang bolehkah kita meminta tolong pada selain Allah. Jawabannya tidak boleh ya. Lalu dalilnya disebutkan oleh Syekh, yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon tolong. Ini. Jadi mohon tolong itu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, maksudnya dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Makanya di sini Syekh menyebutkan pertanyaan ke-9, al-nasta'inu bil ahya, apakah kita boleh meminta kepada orang yang masih hidup? Jawabannya apa? Ya, dalam perkara yang mereka sanggupi. Ya, tolong dong bawakan ember ini, tolong dong pinjam uang, tolong dong antar saya ke sana, tolong dong jemput saya, tolong dong. Jangan, itu kan masih disanggupi sama orang yang masih hidup kan? Yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau meminta kepada seseorang dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Tolong dong hentikan tsunami, bisa. Tolong dong hentikan hujan, nah, nggak bisa. Tolong dong turunkan hujan atau pindahkan hujan. Tidak ada yang bisa begitu, itu hanya Allah. Kalau ada yang meminta pertolongan seperti ini, berarti sudah terjatuh dalam syirik besar. Kita minta tolong supaya selamat dari kesialan. Ini rumah saya seringnya kok banyak bencana, banyak musibah, anak sakit, istri sakit. Tolong dong supaya saya terlindungi dari kesialan. Ini meminta tolong dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Nah, itu syirik besar. Ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, begitu juga tolong dong, apalagi nih tadi masalah sial. Oh ya, sama juga. Ini saya dagang kok nggak laku-laku, tolong dong supaya laku. Nah, ini juga sama juga. Rezeki yang datangkan siapa? Allah. Nggak ada manusia yang bisa datangkan rezeki. Ya, nggak bisa juga nolak rezeki. Maka kalau kita meminta rezeki kepada selain Allah, minta didatangkan rezeki, dialihkan rezeki, dihentikan rezeki, ini sama saja kita menyatakan orang ini punya sifat Tuhan kan? Hanya Allah yang sanggup datangkan rezeki, nolak rezeki, atau mengalihkan rezekinya. Nah itu, jadi meminta tolong pada orang hidup diperbolehkan dalam perkara yang masih disanggupi mereka. Ya. Adapun yang hanya disanggupi oleh Allah, ini tidak boleh. Itu termasuk syirik besar. Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Nah itu pertanyaan ke-9. Nah sekarang kita masuk pertanyaan baru, pembahasan baru, atau masih di bab tentang macam-macam syirik besar. As-su'al al-ashir, pertanyaan ke-10. Hal yajuzu nadru li ghairillah, apakah boleh bernazar kepada selain Allah?
Al-jawab, jawabannya la yajuzun nadru illa lillah. Tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini Allah menyebutkan ucapan istrinya Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada di perutku ini akan bebas dari kepentingan, bebas dari urusan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan selalu mengabdi kepadamu. Nah ini Bapak, ya kita ulangi lagi pertanyaannya, bolehkah kita bernazar kepada selain Allah? Nazar artinya berjanji akan melakukan sesuatu jika keinginan kita tercapai. Misalkan, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya sembuh, saya akan umroh setiap bulan. Nah, ini nazar, ya. Atau ya Allah, kalau anak saya lulus kuliah, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus kuliah, saya akan sedekah 10 juta kepada orang miskin. Nah ini nazar. Dan nazar sudah kita bahas, hukum asalnya makruh. Ya, makruh itu dibenci, sebaiknya ditinggalkan. Ya. Apa dalilnya nazar itu makruh? Sebagai dalam hadis, Nabi pernah ditanya tentang nazar. Maka kata Nabi, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma istakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanya muncul dari orang yang bakhil, pelit dan kikir. Ya. Kenapa? Karena orang pelit kan baru mau bantu kalau ini terwujud kan, tercapai. Begitu pula nazar, dia baru mau puasa kalau anaknya lulus kuliah. Dia baru mau sedekah kalau anaknya sembuh. Kalau anak yang nggak sembuh nggak mau sedekah. Kalau anak yang nggak lulus kuliah dia nggak mau umroh. Ini kan pelit kan hakikatnya kan. Nah maka kata para ulama, yang benar nazar itu hukum asalnya makruh, tapi ada sebagian ulama menyatakan haram. Yang benar makruh, hukum asalnya nazar itu makruh, bernazar itu makruh. Nah tapi kalau seorang terlanjur mengucapkan nazar, maka hukum menunaikan nazar apa? Wajib. Ya, hukum menunaikan nazar itu wajib, karena nazar itu ibadah. Nah nanti akan kita sebutkan dalilnya di bawah itu. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya taatilah Allah. Artinya tunaikanlah nazar. Nah ini berarti wajib menunaikan nazar. Jadi Bapak, kita kan disarankan bernazar. Misalkan saya bernazar, ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya akan memberikan santunan kepada 10 anak yatim. Kalau anak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan menyantuni 10 anak yatim. Yang seperti ini hukumnya apa? Makruh. Ini dianjurkan, sebaiknya tinggalkan. Tapi kalau terlanjur mengucapkan dan ternyata anak saya sembuh, maka apa hukumnya saya menunaikan nazar itu? Wajib. Kalau tidak saya tunaikan, dosa. Apa ya? Tapi kalau tidak sanggup gimana? Ya bayar kafarat nazar. Ya, bayar kafarat nazar. Kafarat nazar seperti kafarat sumpah. Apa Pak ininya? Ininya apa kafaratnya? Ya, memberi makan 10 orang miskin, atau melepaskan budak, atau puasa, memberi pakaian kepada orang miskin. Kalau tidak sanggup, puasa 3 hari. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maidah misal. Itu. Jadi kalau seorang ternyata dia udah terlanjur bernazar nih, dia wajib menunaikan. Tapi setelah dipikirkan, berat juga. Saya sudah bernazar kalau anak saya lulus kuliah, saya umroh tiap bulan. Waduh, umroh sekali umroh berapa juta tuh? 30 juta. Uang saya untuk biaya kuliah anak, untuk satu masuk SMP, satu masuk SMA. Berat saya mau umroh setiap bulan. Jadi gimana ya? Nah, maka kalau memang kondisinya seperti itu, dia udah terlanjur nazar kan? Dan anaknya lulus kuliah ternyata sesuai dengan yang dia janjikan kan? Maka kalau dia tidak sanggup, dia bayar kafarat, dendanya tadi. Jelas Bapak ya, dendanya tadi seperti kafarat sumpah. Maka sekali lagi nggak dianjurkan nazar. Nazar itu merepotkan diri sendiri ya Bapak ya. Bernazar kadang, kalau saya ini dulu anak saya dulu saya akan puasa
setiap hari, itu bahaya banget puasa setiap hari, memberatkan pelakunya ya. Ya maka jangan nazar ya. Tapi kalau seorang terlanjur nazar, hendaknya ditunaikan. Dan sekali lagi nazar adalah ibadah. Maka kita hanya bernazar pada Allah. Gak boleh bernazar kepada selain Allah. Makanya pertanyaan ke-10 sini, Bapak dan Ibu, hal yajuzu nadru li ghairillah, bolehkah bernazar kepada selain Allah? Jawabannya apa? Ya. La yajuz, tidak, la yajuzu nadru illa lillah. Tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Hanya kepada Allah saja bernazar. Ya, nggak boleh kepada selain Allah. Ya, seperti apa nazar kepada selain Allah? Ya, bernazar kepada malaikat, kepada nabi, kepada mayit, penghuni kubur, wali-wali, sunan-sunan, gunung. Emang ada Pak? Ada. Bernazar ke gunung. Oh, penghuni gunung maksudnya. Iya, jin berarti ya. Itu nggak boleh, itu syirik. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, karena nazar itu ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh bernazar kepada orang mati atau selain Allah. Dan itu ada Bapak ya, saya yakin ada. Imam Asy-Syaukani pernah menyebutkan dalam di zaman beliau, ada sebagian orang datang ke makam tertentu bernazar kepada penghuni makam. Dan penghuni makamnya dianggap wali, istilahnya orang soleh. Itu ada di zaman Imam Syaukani, apalagi di zaman sekarang. Dan itu terjadi di Timur Tengah, maka bagaimana pula di Indonesia. Lebih dahsyat Bapak ya, makin parah ya, makin jauh dari tempat turunnya wahyu, makin parah kemaksiatan, parah kemusyrikan. Nah, maka sekali lagi, apakah boleh nazar kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Nazar hanya boleh kepada Allah. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran. Sebenarnya ini ucapan istrinya Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang di kandunganku itu akan bebas. Apa yang di kandunganku, maksudnya kandungan dia, bayinya akan bebas. Bebas itu apa? Kalau di terjemahan ini dikatakan aku bernazar, yang dikandung oleh aku ini akan mengabdi kepadamu. Tapi kalau secara bahasa muharrara ini bebas. Maksudnya apa Bapak? Bebas. Tapi kalau diterjemahkan mengabdi kepada. Kira-kira apa ini? Kalau secara bahasa Bapak ya, muharrar dari kata harrara yuharriru, membebaskan. Harrara yuharriru tahrir. Tahrir artinya pembebasan. Muharraron yang dibebaskan. Aku bernazar, ya Allah, bernazar kepadamu ya Allah, apa yang di perutku ini dibebaskan. Maksudnya bebaskan. Sedangkan di terjemahan maksudnya apa yang di kandunganku ini akan mengabdi kepadamu. Padahal kalau secara harfiah muharrar artinya dibebaskan. Oh, bisa dibebaskan lalu diterjemahkan jadi mengabdi kepadamu. Kira-kira gimana nih? Mana nih? Iya betul, itu maksudnya. Kata Imam Al-Mahalli, maksudnya bebas ini bebas dari urusan dunia, fokus ibadah. Nah akhirnya lahirlah Maryam. Dari kelahiran itu Maryam, dan Maryam ini difokuskan oleh orang tuanya udah ibadah. Nah itu Bapak ya, jelas ya. Nah di sini ternyata ibunya bernazar kepada Allah, bukan bernazar kepada malaikat, nabi terdahulu, Rasulullah, bernazar kepada Allah. Itu menunjukkan nazar hanya boleh ditujukan kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Itu dalil dalam Al-Quran. Ada dalam hadis Syekh menyebutkan, qala rahimahullah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Rawahul Bukhari. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka taatilah Allah. Dan siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka jangan sampai ia mendurhakai Allah. Ini hadis riwayat Bukhari, bahwa kata Nabi, siapa yang bernazar untuk menaati Allah,
Bernazar untuk menaati Allah maksudnya apa? Bernazar untuk menaati Allah. Contohnya apa? Misalnya puasa. Bernazar untuk berpuasa, bernazar untuk haji, bernazar untuk apalagi umroh. Ini kan menaati Allah kan? Nah, siapa yang bernazarnya untuk menaati Allah, untuk melakukan ibadah dan semacamnya, untuk melakukan kebaikan, maka hendaknya dia taati Allah. Artinya tunaikan nazarnya. Nah, ini wajib. Seorang yang tadi contohnya, ya Allah, kalau saya bernazar, kalau anakku sembuh dari penyakitnya, saya akan umroh tiap bulan. Ternyata anaknya sembuh, maka dia wajib umroh tiap bulan. Nah itu apa ya? Wajib. Karena dia sudah bernazar untuk menaati Allah. Tapi kalau nazarnya tidak seperti itu, kata Nabi, wa man nadzara an ya'siya fala ya'si. Dan siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka jangan sampai dia mendurhakai Allah. Bernazar untuk mendurhakai Allah, maksudnya apa? Ya misalkan, ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya akan putus hubungan dengan bapak saya. Maksiat itu kan? Maksiat kan? Maka nggak boleh, kata Nabi, mendurhakai Allah. Artinya tidak boleh nazarnya ditunaikan. Haram. Nggak boleh. Misalkan, ya Allah, kalau misalkan anak saya lulus kuliah, saya akan joget-joget di jalan. Kan ada yang seperti itu kan? Orang nazarnya untuk perkara yang sia-sia, maka yang seperti jangan ditunaikan. Ya, nazar itu hanya dalam kebaikan. Kalau dalam kemaksiatan tidak boleh ditunaikan. Nah ini Bapak menunjukkan nazar hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh bernazar kepada Rasul, bernazar kepada malaikat, kepada wali, kepada orang soleh dan semacamnya. Ya. Jelas Bapak? Ya, itu pertanyaan ke-10. Lalu berikutnya kata Syekh rahimahullah, as-su'al 11, pertanyaan ke-11. Hal yajuzu dzabhu li ghairillah? Bolehkah menyembelih binatang untuk selain Allah? Al-jawab, jawabannya la yajuz, tidak boleh. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Surat apa ini? Al-Qawthar, ya kan? Nah, Bapak, inhar tadi maksudnya, dan sembelihlah, maksudnya idbah lillah, sembelihlah itu untuk Allah. Nah ini pertanyaan ke-11 nih. Pertanyaannya, apakah boleh menyembelih hewan untuk selain Allah? Jawabannya apa? Tidak boleh. Ya, nggak boleh. Itu termasuk perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena itu ibadah. Menyembelih binatang ibadah. Makanya ketika kita nyembelih, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Itu menunjukkan menyembelih binatang itu ibadah, Bapak. Ya, makanya tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya apa? Tadi, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Salatlah untuk Tuhanmu, salatlah untuk Allah dan menyembelihlah untuk Allah. Saya mau nanya, salat ini ibadah kan? Ibadah kan? Nah, lihatlah. Allah menggandengkan antara salat dengan ibadah. Sebagaimana salat ibadah, maka yang digandengkan pun ibadah. Apalagi Allah sudah memerintahkan, menyuruh, ya kan? Sembelihlah untuknya. Nah, sedang kita bahas perintah Allah itu. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti sesuatu itu dicintai Allah, ya kan? Dan sesuatu yang dicintai Allah adalah ibadah. Nah ini berarti menyembelih binatang pun ibadah dan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Nggak boleh kita nyembelih misalkan ayam untuk jin, untuk penghuni apa istilahnya, penunggu pohon tertentu atau penunggu bukit tertentu. Nggak boleh. Itu sama saja kita beribadah kepada selain Allah, dan itu syirik besar, Bapak. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, bahkan Nabi sudah menyatakan la'an Allah dalam hadis, nanti Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Jelas Bapak ya, nggak boleh. Ada hadis yang disebutkan kitab Tauhid. Jadi ada dua orang yang melewati suatu kaum.
Dua orang ini adalah satu kaum yang mereka itu musyrik, menyembah selain Allah, ya, menyembah berhala. Dua orang ini melewati kaum tersebut, dihadang oleh kaum tersebut. Qarib, berikanlah persembahan untuk berhala kami. Nah, kaum pertama, saya nggak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada berhala kalian. Maka kaum itu berkata, qarib walau dzubaban, sembelihlah, persembahkan untuk berhala kami walaupun berupa lalat. Akhirnya apa? Dia pun mempersembahkan lalat untuk berhala tersebut. Dibiarkan jalan. Kata Nabi, orang ini masuk neraka. Orang kedua disuruh, ayo persembahkan untuk berhala kami. Dia menjawab apa? Ma kuntu yuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak sudi memberikan persembahan sedikit pun kepada selain Allah. Akhirnya apa terjadi? Fadarabu uluqah. Akhirnya mereka memenggal lehernya. Famat, mati kan? Pada kalau jannah, dia pun masuk surga. Ini menunjukkan menyembelih binatang itu ibadah. Maka nggak boleh ditujukan kepada selain Allah walaupun berupa lalat. Sekecil apapun nggak boleh, mau lalat atau nyamuk nggak boleh, karena itu ibadah. Maka nggak boleh. Ya. Tapi bapak perlu kita ketahui, hadis tadi lemah. Ya, hadis tadi lemah, tidak sahih, namun maknanya benar. Jadi nggak boleh kita mempersembahkan pada selain Allah walaupun berupa lalat, apalagi berupa kambing, apalagi sapi, apalagi yang lebih besar dari itu, nggak boleh. Maka kalau kita misalkan mau menempati rumah baru, nggak usah kita nyembelih hewan tertentu. Oh, kamu supaya aman, sembelih ayam lah, kucurkan darahnya di pojok rumah kita. Jangan sampai rumah kita malah nggak diberkahi oleh Allah. Kenapa? Baru menempati rumah baru, kita sudah membutuhkan Allah. Memulai hidup baru dengan syirik. Gimana Bapak? Ngeri kan? Harusnya memulai rumah baru, menempati rumah baru dengan baca Quran atau sholat sunnah atau sedekah. Ini memulai menempati rumah baru dengan syirik, perkara yang sangat dimurkai oleh Allah. Gimana mau berkah coba? Apa? Maka jangan ya. Kalau ada orang bisikan, kamu sinilah, sembelih aja. Kan cuma ini sebentar, sembelih, darahnya kucurkan nanti. Jangan. Itu ibadah. Saya hanya mau nyembelih Allah, bukan untuk jin. Karena orang yang nyembelih itu tujuan untuk siapa? Jin. Apa? Untuk jin, bukan untuk Allah. Ya, maka hati-hati. Dan sudah kita bahas kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama bersama murid-muridnya. Suatu ketika beliau bersama murid-muridnya, ketika itu Syekh mendengar kabar di sebuah tempat di daerah dekat beliau juga ada seseorang yang menyembelih binatang untuk jin. Orang ini menyembelih binatang untuk jin. Dia menempati rumah baru menyembelih binatang untuk jin. Maka Syekh berkata kepada murid-muridnya, kalian pergi ke sana. Di sana ada orang yang menyembelih binatang untuk jin. Kalian tengok benar tidak kabar tersebut. Nah, akhirnya si murid ini berduyun-duyun, sebagian berangkat ke tempat yang dituju untuk ngecek benar tidak di situ ada orang yang menyembelih untuk jin. Nah, ketika sampai di situ nggak ada, balik. Murid-murid ngabarkan, Syekh, kami udah datang ke tempat tersebut, kami nggak dapati ada orang yang menyembelih ayam untuk jin. Yang kami dapati ada seorang pria berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kami dapati seorang anak, seorang pria berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, orang-orang samping Syekh pun langsung na'udzubillah min dzalik, bercelak. Anak durhaka, anak celaka, wah jadi makin terus. Nah, disinilah Syekh ngasih pelajaran. Kata Syekh tadi, waktu ku kabarkan di situ ada yang nyembelih ayam untuk jin, kalian tidak mengucapkan na'udzubillah, kalian tidak mencelaknya, tidak. Tapi setelah kalian tahu di situ ada seorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, kalian baru marah dan mencela. Padahal
dosa nyembelih ayam kucing lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Karena berzina dengan ibu kandung sendiri dosa besar atau dosa kecil? Besar kan? Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan menyembelih ayam kucing ini dosa besar yang mengeluarkan. Jadi terkejutlah muridnya, akhirnya yaudah kita belajar lagi tauhid. Karena sebelumnya muridnya minta kita belajar tauhid terus, kapan belajar fikih, belajar hadis. Akhirnya kata Syekh, ya udahlah, kapan kita buka. Nah, ketika saya mau buka hadis, buka pelajaran fikih, ternyata dengar kabar tadi. Nah, setelah dengar kabar tadi, saya kasih pelajaran. Ternyata muridnya belum mengerti tentang tauhid, belum memahami pentingnya tauhid. Jadi mereka menganggap berzina dengan ibu kandung dosanya lebih besar daripada nyembelih ayam kucing. Nah, ini kan berarti pemahaman tentang tauhid masih rendah dan lemah. Ya, maka Bapak, inilah pentingnya belajar tauhid. Ya, kita jadi tahu mana dosa yang lebih besar dibandingkan dosa yang ini, sehingga kita menghindari semuanya. Jangan sampai kita, masya Allah, misalkan bakti sama orang tua, ramah kepada tetangga, saling membantu kepada sesama, tapi kita ternyata berbuat syirik. Nggak ada gunanya semua itu. Lenyap gara-gara kita berbuat syirik. Lenyap gara-gara kita berbuat syirik. Ya, makanya pentingnya belajar tauhid ya, supaya kita tidak terjatuh dalam syirik. Jelas Bapak? Ya, itu tentang pertanyaan 11. Bolehkah kita menyembelih binatang untuk selain Allah? Jawabannya apa? Tidak boleh. Itu dari Al-Quran. Sekarang dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, rawahu Muslim. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Melaknat itu artinya apa? Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Melaknat itu apa artinya? Mengutuk bahasa Indonesianya. Arti lain mengutuk. Kalau kata para ulama, at-tar min rahmatillah. Melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya kalau seorang dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah, berarti dekat dengan apa? Dengan murka Allah. Ya, makin dekat dengan rahmat Allah, makin dekat dengan rahmat Allah, berarti makin jauh dari murka Allah. Tapi makin jauh dari rahmat Allah, berarti makin dekat dengan murka Allah. Nah, itu arti laknat Bapak ya. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Dilaknat, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan bahayanya menyembelih binatang untuk selain Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya kadang datang tamu ke rumah saya punya ayam, lalu saya sembelih, kemudian saya potong-potong, saya goreng, lalu saya sajikan ke tamu. Apakah ini menyembelih untuk selain Allah? Nah, Reza, menyembelih untuk selain Allah kan berarti kan untuk tamu, sembelih, goreng, makan bersama. Nanti menyembelih untuk selain Allah itu. Bukan? Tadi kan untuk tamu. Gimana tuh? Mana? Tadi menyembelih untuk selain Allah kan? Enggak. Mengucapkan bismillah ya. Ya itu enggak dianggap menyembelih untuk Allah. Artinya menyembelih untuk memuliakan tamu, dan itu pada hakikatnya kan untuk Allah juga kan? Ya. Kan ketika memuliakan tamu, kita kan mengharapkan Allah. Yang terlarang itu Bapak, kalau seorang itu, para ulama memberikan contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kaidah mana yang dianggap menyembelih untuk selain Allah dan mana yang tidak dianggap menyembelih untuk selain Allah. Syekh memberikan gambaran, kalau misalkan ini terjadi di kalangan orang Arab ya, ada penguasa, pemimpin kabilah suku, lalu didatangkanlah kambing. Orang Arab suka kambing kan, daripada sapi mereka suka kambing. Kambing yang sembelih, lalu dipotong, lalu digoreng atau dijadikan gulai, lalu dimakan. Yang seperti ini boleh, namanya menyembelih untuk memuliakan tamu. Nah, yang tidak boleh itu, di sini ada penguasa, pemimpin kabilah suku, didatangkanlah kambing, disembelih, lalu ditinggalkan juga. Ini nyembelihnya untuk apa? Mengagungkan itu kan? Nah, ini namanya menyembelih untuk
selain Allah, dan itu hukumnya haram dan syirik. Jelas Bapak ya. Tapi kalau disembelih untuk kita makan, untuk makan tamu nggak masalah. Yang nggak boleh tadi khasnya disembelih lalu tinggalkan aja. Atau seperti jin, nyembelih untuk jin kan kayak gitu kan, sembelih tinggalkan aja kan. Ya. Nah yang seperti ini pun nggak boleh. Yang selalu bisa dibedakan ya, nyembelih untuk memuliakan tamu sama menyembelih dalam rangka beribadah kepada selain Allah. Jelas Bapak ya? Biasanya ditinggalkan kemana Ustaz? Iya itulah. Ya biasanya kalau Dikubur kepalanya. dikubur, yang lainnya dikubur, Ya, enggak. dimakan. Iya. Itu juga bahaya Bapak ya. Kalau ada sembelihan untuk selain Allah, untuk jin nggak boleh kita Dimakan ya. haram. Sama bangkai, sama dengan bangkai. Boleh tidak kita makan bangkai? Tidak. Boleh, haram. Ya, itu akan menjadi api yang membakar perut kita. Maka kalau kita nyaksikan misalkan ya seperti di beberapa tempat kan ada yang Ada dikasih sajen. sajen, Dimakannya, apa iya. rendangnya tuh enak banget. Jangan kita ambil. Kadang diintai itu. Iya. Ada sebagian Ustaz. orang. Ada Ustaz di Iya. Pulau Bali itu banyak. Betul. Ya dulu saya pernah lihat seorang tokoh. Viral kan. Iya dulu saya pernah Enak, guys. dengar seorang tokoh ini tokoh muslim dari salah Iya, satu kan? ormas terkenal, ormas Islam terkenal. Ketika masih kecil dia kerjanya begitu. Jadi ada orang di kampungnya itu bawa sesajen ke suatu tempat, dia intai terus. Ketika orang yang bawa udah pergi, diambil dia makan. Itu lari lagi dia. Nanti orang yang bawa sesajen keren sekali dia habisnya. Dikiranya mungkin dimakan oleh jin, padahal makan sama anak itu. Itu kejadian nyata. Ya kalau memang terjadi seperti itu Bapak nggak boleh. Ya karena itu udah ditujukan tuh selain Allah, nggak boleh. Ya biarkan aja tinggalkan. Ya maka nggak boleh kita memakan yang seperti itu. Apalagi kalau berupa sembelihan. Nah itu jangan kita memakan bangkai. Karena hewan yang disembelih untuk selain Allah itu sama saja dengan bangkai. Walaupun dengan mengucapkan Bismillah, apa untuk jin, sama aja itu bangkai, nggak boleh kita makan. Jelas Bapak ya? Terus Ustaz, kalau udah terlanjur ya pernah kayak gitulah gitu Ya. kan. Kita cetek dulu. Ya. Tobatnya sama sih tobat dari maksiat yang lainnya, sama seperti bertobat dari dosa yang lainnya juga. Ya seperti ini apa? Pertama hentikan dosanya, lalu kedua menyesalinya, tiga bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini berlaku semua dosa termasuk syirik, termasuk masalah menyembelih binatang selain Allah. Kalau kita dulu terlanjur, kadang kita tuh mungkin karena kurang ilmu atau kurang iman, ya kan? Kadang kita sakit dibawa ke orang, carikan ini ayam, diplek, mau sakit ini. Apa hubungannya ayam dengan penyakit kita kan? Ada hubungannya gitu? Nggak ada kan? Yang di lagi kan nggak jalan. Jadi mendeteksi penyakit kita dengan dibuka ini ayam, apa hubungannya? Nah ini menyembelih untuk selain Allah. Nah kalau dulu kita pernah seperti itu, ya pertama cara tobatnya apa? Hentikan, jangan lakukan itu. Dua nyesal, ya enggak, itu perbuatan buruk, sangat buruk. Ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah kalau tiga syaratnya terpenuhi, sah tobat kita. Kalau tiga ini. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, nggak sah. Misalkan seorang dia udah tidak menyembelih ayam itu selain Allah, dia pertama nyesal, lalu berikutnya nanti kalau ada kesempatan saya ulangi. Nah ini tidak sah namanya, karena syarat sahnya ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Ini berlaku untuk semua maksiat, semua dosa, bukan cuma syirik. Bisa itu zina kah, bisa itu mencuri kah. Bedanya Bapak, kalau dosanya terkait dengan hak manusia, nggak cukup tiga, harus ditambah satu lagi, kembalikan hak yang sudah diambil. Jelas Bapak ya? Misalkan orang nyuri sendal, tobatnya bagaimana? Pertama hentikan mencurinya, jangan curi lagi. Dua, menyesal. Nah, ini perbuatan dosa ini. Tiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Lalu keempat, kembalikan haknya. Jadi jangan sampai ya Allah saya tobat ya Allah, sendalnya simpan terus. Ini nggak sah ini. Ya, apapun itu ya, kita mau merampas sendal, merampas mobil, merampas tanah, merampas apapun hak manusia, kalau memang terlanjur kita ambil, maka kembalikan. Kalau kita cuma tiga saja, lalu haknya tidak dikembalikan, nggak sah tobat kita. Dan itu kita akan berurusan dengan orang yang kita ambil haknya itu di akhirat nanti. Jelas Bapak ya? Maka berusaha kembalikan.
Terus gimana pertanyaannya kalau saya berusaha membalikan sendalnya, orangnya nggak tahu di mana sekarang? Kan ada kasus gitu kan? Ya. Maka kalau kayak gini, berusaha temukan orangnya. Kalau nggak ketemu, cari keluarganya. Keluarganya tidak dapat, ya sudah, bersedekah dengan niat atas nama orang itu. Sama ya. Ini berlaku tuh ya, selain mencuri juga mungkin kita seperti kasus Jin Wabani yang sering terjadi di perkotaan. Kita naik angkot, tidak ditagih sama keneknya. Ini saya pernah terjadi juga. Entah keneknya lupa atau gimana, saya pun nggak sadar juga. Pas udah turun, kok saya nggak bayar? Nah, ini kan berarti kita sudah ngambil hak orang kan, ya kan? Harusnya kita naik angkutan umum kan bayar kan? Rupanya nggak ditagih saya waktu itu, dan saya nggak ingat dan dia pun mungkin lupa juga. Nah setelah turun, ya Allah, saya nggak bayar. Nah pertanyaan bagaimana saya menunaikan hak dia? Kan taubat tuh pertama hentikan ya kesalahannya, dua menyesalinya, ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya. Tapi haknya kan harus dikembalikan kan? Gimana caranya? Maka cari kira-kira angkot apa itu. Kalau sulit, ya sudah, bersedekahlah atas nama orang tadi. Kita Bapak ya. Itu kalau hak terkait dengan hak manusia. Ya, mungkin cukup Bapak ya. Itu pertanyaan kita, berarti sudah sampai ke pertanyaan ke-11. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pertanyaan ke-12 ya. Judulnya apa? Al-natufu bil kubur litaqarrubi biha. Apakah kita boleh tawaf di kuburan untuk mendekatkan diri padanya? Boleh tidak? Nah, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena Bapak ada yang mempraktikkan seperti ini. Tawafnya bukan di Ka'bah, tapi di kuburan. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.